Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul ekspor dan impor. Yang pertama-tama akan dibacakan oleh saya, Tria Dede Luciana. Ekspor. Definisi ekspor ialah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dengan pembayaran atau mata uang internasional, yaitu dolar Amerika. Tujuan ekspor: 1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar, serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. 2. Membuka pasar baru di luar negeri. 3. Memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. 4. Membiasakan diri bersaing dalam bisnis internasional. Adapun manfaat ekspor ada 3. 1. Memperluas pasar bagi produk Indonesia. 2. Menambah devisa negara. 3. Memperluas lapangan kerjaan. Mengapa harus ekspor? 1. Transaksi dengan value asing. Yang dimaksud value asing ialah mata uang yang digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan. 2. Menjangkau pasar yang belum terjangkau oleh pesaing bisnis. 3. Memperluas pasar produk Indonesia. 4. Menambah devisa negara. 5. Meningkatkan nilai investasi negara. Hasil industri. 1. Komoditas hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Yang dimaksud komoditas ialah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik untuk suatu jangka waktu dan dapat dipertukarkan dengan jenis yang sama. Hasil pertambangan. 1. Migas merupakan barang hasil tambang berupa minyak dan gas alam. 2. Non-migas merupakan hasil alam, diantaranya batu bara, logam, emas, perak, besi, timah, dan nikel. Apa itu eksportir? Eksportir merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai, yang sebagai pengawasan lalu lintas barang dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlinda dari kelas G sebagai presentasi kedua dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi, serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Tujuannya untuk melindungi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional, yaitu 1. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda di masing-masing negara. Contohnya, harga tas di negara A dan negara B. Harga tas di negara A jauh lebih mahal dibanding harga tas di negara B. Jika dilihat dari kualitas, corak, bahan, dan lain sebagainya itu sama persis. Jadi, kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan dan untuk memperoleh keuntungan yang besar. 2. Pemberian premi. Pemberian premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor tersebut. Contohnya yaitu memberikan bantuan berupa biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor tersebut memiliki daya saing di luar negeri. 3. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor. Kebebasan dalam perdagangan
perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan, seperti mutu barang yang tinggi dan harga barang yang relatif rendah. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan ekspor dalam negeri, yaitu satu, kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian, atau pengenaan pajak untuk barang-barang ekspor tertentu, seperti pajak ekspor atas CPO atau crude palm oil. Dua, fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu. Tiga, pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor. Empat, penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. 5. Pembatasan ekspor, seperti larangan ekspor atas CPO atau crude palm oil oleh Menperindak. Yang kedua, kebijakan ekspor luar negeri, yaitu satu, pembentukan International Trade Promotion Center atau ITPC dari berbagai negara, seperti Jepang, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Dua, pemanfaatan General System of Preference atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil dari UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. 3. Menjadi anggota Commodity Association of Procedure seperti OPEC. 4. Menjadi anggota Commodity Agreement Between Procedure and Consumer seperti ICO atau International Coffee Organization, MVA, Multi-Fib Agreement, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Nur Malasari, kelas G, presentasi kedua dari kelompok 2. Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Di sini juga ada tujuan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Adapun manfaat kegiatan impor: 1. Memperoleh barang serta jasa yang tidak bisa dihasilkan. 2. Memperoleh teknologi yang modern. 3. Memperoleh bahan baku. Kenapa sih harus impor? 1. Pertumbuhan industri dalam negeri. 2. Masyarakat yang konsumtif dan belum mandiri. 3. Supply and demand yang tidak stabil. 4. Penetrasi harga dan perbandingan kualitas. 5. Tidak tersedianya manufaktur produk tertentu dalam negeri. Apa itu importir? Importir adalah badan usaha lembaga atau orang perseorangan, baik itu yang berbentuk dalam hukum atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor. Contoh importir: 1. Impor merchant atau pengusaha impor, importir umum, importir agen tunggal, importir terbatas. Impor juga terdapat dampak positif dan dampak negatif. Di dampak positifnya, 1. Itu mengurangi pengeluaran dari devisa. 2. Mengurangi barang impor. 3. Mencintai barang dalam negeri. 4. Menambah kekuatan neraca. Adapun dampak negatif: meningkatnya angka pengangguran, menghasilkan persaingan industri di dalam negeri, dan konsumerisme. Untuk mengurangi dampak negatif terjadi, maka dilakukan perbatasan kegiatan impor dengan melindungi produsen. Dampak positif pembatasan kegiatan impor: 1. Mengurangi jumlah pengeluaran devisa ke negara importir. 2. Mengurangi ketergantungan pada barang impor. 3. Menumbuhkan rasa cinta pada produk dalam negeri. 4. Memperkuat neraca pembayaran. Dampak negatif
Pembatasan kegiatan impor. 1. Produsen akan kurang efisien dalam melakukan kegiatan produksi. 2. Lesanya perdagangan internasional. 3. Pertumbuhan ekonomi negara terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansari. Saya dari kelas G. Saya sebagai presentasi keempat dari kelompok 2. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor adalah sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negara dan penghematan devisa. Kebijakan tarif berier. Tarif adalah pungutan biaya masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai, dikonsumsi habis di dalam negeri. Kemudian, pembebasan biaya masuk atau tarif rendah adalah antara 0% sampai dengan 5%, yaitu dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer atau pertahanan atau keamanan, dan lain-lain. Kemudian, tarif sedang antara lebih 5% sampai dengan 20%, yaitu dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Kemudian tarif tinggi di atas 20%, yaitu dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Sistem pungutan tarif biaya masuk ada 3. Yang pertama, biaya harga atau adherent tarif. Misalnya, harga kis satu barang yaitu X sama dengan $100 dan tarif biaya masuknya 10%. Sedangkan kurs atau nilai tukar adalah Rp 5.000 per dolar. Maka pungutan biaya masuknya adalah 10%. 10% dikali $100 dikali Rp5.000 sama dengan Rp 50.000. Yang kedua, biaya spesifik atau specific tariff. Misalnya, ada 3 barang, yaitu 1. Semen. Semen harganya Rp 3.000 per ton. Yang kedua, sepatu. Harganya Rp 14.500 per pasang. Yang ketiga yaitu piring. Piring harganya Rp 5.000 per losin. Kemudian yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran yaitu pungutan biaya masuk ini merupakan kombinasi antara sistem biaya harga dan biaya spesifik. Tujuan tarif biaya masuk yaitu ada 2. Pertama, tarif proteksi. Pengenaan tarif biaya masuk yang tinggi untuk mencegah atau membatasi impor barang tertentu. Yang kedua, tarif revenue. Pengenaan tarif biaya masuk yang tertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kemudian ada fungsi tarif biaya masuk. Yang pertama, fungsi mengatur, yaitu untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi atau industri di dalam negeri. Kemudian ada fungsi purchaser, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Kemudian ada fungsi demokrasi, yaitu penetapan besarnya tarif biaya masuk melalui persetujuan DPR. Yang terakhir yaitu ada fungsi pemerataan, yaitu untuk meratakan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif biaya masuk yang tinggi untuk barang mewah. Efek tarif ada 6.
yaitu pertama, terjadi kenaikan harga. Yang kedua, terjadi penurunan konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, kenaikan produksi dalam negeri. Yang keempat, pemerintah akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk biaya masuk. Yang kelima, redistribusi pendapatan atau subsidi dari konsumen kepada produsen. Yang keenam, penurunan impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Lastika. Di sini saya sebagai presentasi yang kelima dari teman-teman saya yang mengangkat tema mengenai ekspor dan impor. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya nih. Di sini saya sudah mempunyai beberapa subjudul dari yang akan saya bahas. Langsung saja, poin yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai tarif nominal, di mana tarif nominal ini adalah suatu besarnya persentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI. Nah, buku tarif bea masuk Indonesia ini yang digunakan pada saat ini adalah buku tarif yang berdasarkan ketentuan harmonis sistem atau disingkat dengan HS. HS ini menggunakan penggolongan barang dengan sistem 9 digit. Penggolongan barang dengan sistem digit ini akan mempermudah dan memperlancar suatu arus perdagangan internasional. Mengapa sistem ini sangat mudah? Karena adanya kesatuan kode barang untuk seluruh negara maksudnya. Nah, terutama negara-negara yang menjadi anggota dari World Customs Organization atau WCO yang bermarkas di Brussels. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu tentang tarif proteksi efektif. Di mana tarif proteksi efektif ini adalah suatu kenaikan value added manufacturing atau PM yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU dengan tarif nominal untuk bahan baku atau komponen input impor atau CKD. Nah, ada juga nih yang disebut dengan infant industry argument, di mana infant industry argument ini adalah suatu kebijaksanaan untuk melindungi industri-industri dalam negeri yang baru lahir atau tumbuh dengan proteksi edukatif sehingga dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar di luar negeri. Dan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai proteksi edukatif, mana tujuan dari infant industry argument tadi dapat dicapai karena diperlukannya proteksi edukatif. Nah, proteksi edukatif ini adalah kebijakan untuk melindungi industri infant industri secara mendidik dengan ciri-ciri atau karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu transparan. Proteksi harus bersifat transparan. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu dengan sistem tarif barier atau bea masuk. Ciri yang kedua yaitu selektif, di mana proteksi ini harus bersifat selektif nih. Maksudnya hanya diberikan kepada industri-industri yang betul-betul dapat memberikan nilai tambah atau value added manufacturing yang relatif tinggi. Karakteristik yang ketiga yaitu liniatif. Maksudnya, nah proteksi ini nih hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu atau terbatas saja. Karakteristik yang keempat yaitu kuantitatif, di mana tingkat atau besarnya proteksi harus dapat ditentukan atau dihitung berdasarkan effective rate protection atau ERP, atau juga kenaikan value added manufacturing atau PM yang akan diperoleh. Nah, kata lain nih, proteksi ini tidak boleh ditetapkan berdasarkan pesan sponsor atau kepentingan pihak-pihak tertentu saja ya. Oke, karakteristik yang terakhir atau yang kelima yaitu declining. Proteksi yang diberikan ini harus semakin menurun sesuai dengan peningkatan daya saing industri yang bersangkutan. Selanjutnya membahas mengenai kebijakan non tarif barrier, di mana kebijakan non tarif barrier ini memiliki pengertian yaitu berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi. Nah, sehingga nih mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara garis besarnya, si NTB ini atau non tarif barrier ini dapat dikelompokkan dalam beberapa sub ya. Yang pertama yaitu pembatasan spesifik. Nah, isi dari poin pertama yaitu pembatasan spesifik ini yaitu larangan impor secara mutlak. Yang kedua ada pembatasan impor atau kuota sistem. Yang ketiga ada peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu. Yang keempat peraturan kesehatan atau karantina. Yang kelima ada peraturan pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam ada peraturan kebudayaan. Yang ketujuh perizinan impor atau impor lisensi. Dan yang kedelapan ada embargo. Serta yang kesembilan atau terakhir yaitu hambatan pemasaran atau marketing. Yang kedua yaitu mengenai peraturan bea cukai. Nah, isi dari peraturan bea cukai ini
yaitu yang pertama ada tata laksana impor tertentu, yang kedua penetapan harga pabean, yang ketiga penetapan forex rate atau kurs paras dan pengawasan devisa. Lalu yang keempat ada consular formalities, yang kelima ada packaging atau labeling regulation, yang keenam ada documentation need, lalu yang ketujuh ada quality and testing standard, yang kedelapan pungutan administrasi, dan yang kesembilan ada tarif specification. Sub yang ketiga yaitu ada government participan, yang isinya pertama kebijakan pengadaan pemerintah, yang kedua subsidi dan intensif ekspor, yang ketiga ada countervailing duties, yang keempat ada domestic assistance program, dan yang kelima ada trade diverting. Nah, sub yang keempat nih, yang terakhir ada import charge. Pertama ada import deposit, yang kedua ada supplementary duties, dan yang ketiga ada variable levies. Dan selanjutnya akan membahas mengenai sistem kuota. Definisi dari sistem kuota ini adalah suatu pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan dari industri dan konsumen itu. Nah, menurut ketentuan GTO nih, sistem kuota ini hanya dapat digunakan dalam beberapa hal saja. Yang pertama, untuk melindungi hasil pertanian. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan atau balance of payment. Nah, dan yang ketiga itu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kuota impor. Macam-macam kuota impor ini ada 4. Yang pertama itu ada absolute atau unilateral kuota. Nah, maksudnya yaitu sistem kuota yang ditetapkan secara sepihak nih tanpa adanya negosiasi. Nah, yang kedua ini adalah negosiasi atau bilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Tiga dari macam-macam kuota ini yaitu adalah tarif kuota, di mana tarif kuota ini yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasi nih dari sistem tarif dan sistem kuota ini, jadi combine. Keempat, itu ada mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri di dalam negeri. Nah, tapi ada nih kelemahan dari sistem kuota impor jika digunakan sebagai instrumen proteksi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu sifatnya itu yang tidak transparan. Yang kedua, jika kuota diberikan kepada perorangan atau perusahaan swasta, maka yang mendapat keuntungan atau manfaat hanyalah orang pribadi atau perusahaan swasta itu sendiri yang mendapat kuota tersebut. Yang ketiga itu dapat menimbulkan distorsi pasar berupa monopoli yang akan merugikan masyarakat konsumen. Lagi selanjutnya yaitu akan membahas mengenai efek dari kuota impor. Yang pertama, efek dari kuota impor yaitu terjadinya kenaikan harga. Yang kedua, penurunan konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, kenaikan produksi dalam negeri. Nah, yang keempat yaitu keuntungan bagi pemegang atau pemilik si kuota itu. Dan selanjutnya terdapat redistribusi pendapatan, dan yang terakhir itu penurunan impor. Nah, slide terakhir yaitu mengenai sumber pembiayaan ekspor dan impor. Jadi dari mana saja sih pembiayaan dari ekspor dan impor ini? Pembiayaan ekspor dan impor ini ada 3. Yang pertama itu dari perbankan, kedua dari lembaga keuangan bukan bank, dan yang ketiga itu dari luar negeri. Nah, mungkin segitu saja ya pembahasan dari saya sendiri dan pembahasan dari teman-teman saya Sebelumnya kami sekelompok, khususnya saya, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam penuturan tutur kata atau pembahasan yang diberikan ini sangat singkat dan kurang lengkap. Nah, terakhir dari saya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sekarang sedang masa pandemi, jangan lupa dipakai masker jika keluar rumah, menggunakan hand sanitizer, dan selalu menerapkan hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.